Dalam sejarah Islam muncul 4 mazhab utama seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali merupakan salah satu pencapaian besar dalam kajian hukum Islam, yaitu fikih. Namun ada pertanyaan yang sering diajukan, apakah keberadaan 4 mazhab ini membawa perpecahan di dalam Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami konteks, sejarah, tujuan, dan dinamika interaksi di antara mazhab-mazhab ini. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang 4 mazhab. Teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas sedikit tentang sejarah ringkas 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Berkembang pesat di kawasan Irak dan Asia Tengah. Dikenal dengan pendekatan rasional dan penggunaan kias, yaitu analogi di dalam pengambilan hukum. Yang kedua, mazhab Maliki. Didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Berbasis di Madinah, fokus kepada amal ahlul Madinah, yaitu praktek penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Banyak diikuti di Afrika Utara dan sebagian wilayah Andalusia. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Menciptakan sistem metodologi hukum, yaitu usul fikih yang struktur populer di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Yang keempat, mazhab Hambali. Didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Fokus kepada teks, yaitu dalil dari Al-Quran dan hadis. Dominan di wilayah Arab Saudi dan Timur Tengah. Teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui sejarah ringkas 4 mazhab di sini, kita sebutkan bahwa di dalam 4 mazhab terdapat kesepakatan di antara masing-masing mazhab. Mazhab-mazhab ini sebenarnya tidak bertujuan untuk memecah belah umat, tetapi untuk memperkaya pemahaman terhadap syariat. Ada beberapa poin penting terkait kesepakatan mereka. Yang pertama, sumber hukum yang sama. Semua mazhab berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama hukum dalam Islam. Yang kedua, tujuan yang sama. Tujuan utama semua mazhab adalah untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dengan benar dalam kehidupan umat muslim. Yang ketiga, pengakuan terhadap perbedaan pendapat. Para imam mazhab saling menghormati perbedaan ijtihad, yaitu upaya untuk memahami sebuah hukum satu sama lain. Maka timbullah sebuah pertanyaan, apakah mazhab membawa perpecahan? Yang pertama, argumen yang mendukung klaim perpecahan. Fanatisme mazhab, ada kalangan yang menjadi fanatik terhadap mazhab tertentu sehingga menolak pandangan mazhab yang lain. Perselisihan dalam ibadah, perbedaan dalam pelaksanaan ibadah seperti tata cara sholat terkadang menimbulkan kebingungan atau bahkan konflik yang berkepanjangan. Penggunaan mazhab untuk kepentingan politik. Sejarah menunjukkan bahwa mazhab tertentu digunakan oleh penguasa untuk mendominasi kelompok lain. Yang kedua, argumen yang menolak klaim perpecahan. Rahmat dalam perbedaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbedaan di antara umatku adalah rahmat." Meski hadis ini diperdebatkan keabsahannya, maknanya sering dijadikan dasar untuk menerima perbedaan. Keberagaman yang membantu umat. Keberadaan mazhab memungkinkan umat Islam memilih pendapat yang sesuai dengan konteks mereka.
Selanjutnya, persatuan di atas akidah. Perbedaan mazhab tidak menyentuh aspek akidah teman-teman sekalian, sehingga tidak seharusnya memecah belah umat Islam. Teman-teman sekalian, mazhab ini memiliki dampak positif. Di antara dampak positif 4 mazhab ialah yang pertama, kekayaan ilmu. Keempat, mazhab memberikan khazanah keilmuan yang luar biasa. Umat memiliki banyak referensi dalam menyelesaikan masalah hukum. Yang kedua, fleksibilitas dalam syariat. Keberadaan mazhab memungkinkan Islam diterapkan dalam berbagai budaya dan situasi. Misalnya, umat Islam di Asia Tenggara lebih nyaman mengikuti mazhab Syafi'i karena sesuai dengan tradisi lokal. Yang ketiga, peningkatan kualitas ijtihad. Kompetensi intelektual di antara mazhab mendorong pengembangan metodologi hukum yang lebih baik. Terus, bagaimana menyikapi perbedaan pendapat mazhab? Yang pertama, menghindari fanatisme. Umat harus menghindari sikap fanatik terhadap mazhab tertentu. Fokus kepada dalil dan argumen, bukan sekedar nama mazhab. Yang kedua, memprioritaskan persatuan umat Islam. Perbedaan dalam fikih seharusnya tidak merusak persatuan umat. Selalu mendahulukan ukhuwah Islamiyah di atas perbedaan pandangan. Yang ketiga, mengingatkan pemahaman ilmu. Umat harus memperdalam ilmu agama untuk memahami alasan dibalik perbedaan mazhab. Dengan pemahaman yang baik, umat bisa lebih bijaksana dalam menyikapi perbedaan pandangan. Kesimpulannya di sini teman-teman sekalian, 4 mazhab dalam Islam tidak dimaksudkan untuk memecah belah umat, melainkan untuk memperkaya pemahaman terhadap syariat. Perpecahan hanya terjadi jika umat terjebak ke dalam fanatisme atau salah memahami tujuan dari perbedaan tersebut. Oleh karena itu, umat Islam seharusnya memandang perbedaan mazhab sebagai rahmat dan mengambil hikmah dari kekayaan ilmu yang diwariskan oleh para ulama. Dengan semangat persatuan, umat dapat menjadikan keberagaman ini sebagai kekuatan, bukan sumber konflik. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.